sebenarnya Pak, tahun 2018 kita mengadakan kontrak dengan 5 YUP tersebut, yaitu PT BBMM mempunyai 3 YUP dan PT KAI mempunyai 2 YUP, totalnya 5 YUP dengan investasi yang cukup besar Pak, yaitu membangun jalan sepanjang 17 km, membangun pelabuhan, membangun fasilitas karyawan, fasilitas tambang dan sebagainya Pak. Setelah kita mulai membangun semua, kita membangun itu dengan skala besar Pak, karena kita ingin memproduksi dengan skala besar di tambang itu. Jadi selama 20 bulan kita berjalan di situ, yaitu produksi kita itu mencapai lebih kurang plus minus 1,7 juta ton Pak. Jadi tiba-tiba pemilik tambang ini memutus kontrak sebelah pihak dan memberikan kepada orang lain yang memberikan fee yang lebih tinggi atau profit margin yang lebih tinggi daripada kami. Jadi kami merasa sudah tidak benar pemilik tambang ini, karena dengan investasi kami yang cukup besar dan kontrak 10 tahun, belum 2 tahun dia sudah memutuskan kontrak kita. Maka itu kita mengadakan gugatan perdata Pak di Pengadilan Negeri Jambi. Jadi dari gugatan perdata kita menang Pak, tapi mereka juga banding ke Mahkamah Tinggi, di mana kita juga akan ikutin berserta dengan mereka. Di samping itu juga mereka juga melakukan pidana Pak, di mana proses pidananya juga sedang berjalan di Polda Jambi Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat urusan ini bisa selesai Pak, sehingga kami bisa bekerja kembali di lokasi tersebut. Selama ini Pak, nilai investasi infrastruktur itu kita keluarkan sekitar 40 miliar Pak. Itu di luar investasi pembelian alat dan sebagainya. Jadi karena nilai investasi cukup besar, ya, kita ingin kembali kerja di situ sesuai dengan waktu kontrak 10 tahun. Kami merasa dizolimi Pak oleh pemilik tambang. Jadi kami tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan, apalagi saya bekerja di dalam penambangan sudah 35 tahun. Jadi kita menjalankan tambang itu dengan cara profesional Pak, tidak ada satu pun kesalahan. Maka untuk apa dia mau putuskan kontrak kita? Karena kepentingan diri dia sendiri Pak. Maka itu saya merasa tidak adil dan saya perlu perjuangkan Pak, bahwa kontraktor tambang itu juga bisa memenangi kasus-kasus seperti ini dan bekerja kembali Pak di dalam tambang itu. Walaupun IUJP itu tidak begitu dikenal atau tidak begitu disupport oleh Departemen Minerba Pak. Itu ada sekitar plus minus 30 sampai 35 juta ton Pak di dalam 5 lokasi tersebut. Saya terus terang belajar bagaimana untuk CSR, bantuan kepada masyarakat itu semua dari PT Gunung Bayan Pak. Di dalam konsesi PT Gunung Bayan itu ada 26 kampung Pak. Jadi di situ tuh pada awal-awal memang banyak sulit untuk kami menjalankan kegiatan tambang. Dari situ saya belajar bagaimana bisa kita bantu masyarakat-masyarakat di sana dari berbagai jenis Pak, mulai dari usaha sampai peningkatan skill dan sebagainya. Dan setelah itu kami lihat bahwa penambangan itu bisa berjalan dengan normal kalau kita perhatikan masyarakat-masyarakat yang sekitar di tambang. Maka itulah saya aplikasikan sistem yang sama di lokasi BBMM DKI. Di sini ada 5 kampung Pak, di mana 5 kampung itu kami menyerap tenaga kerja mereka Pak, mulai dari berbagai-bagai jenis pekerjaan kita berikan Pak, mulai dari operator, supir, tenaga geologis, mining engineer dan sebagainya. Jadi kita didik mereka tuh supaya mereka tuh bisa meningkat, dan mereka tuh senang sekali Pak, karena perusahaan kita tuh bisa mendidik mereka. Di samping itu juga semua usaha-usaha seperti transportasi batubara, supply bahan sembako ya,
dan usaha-usaha lain itu kita berikan kepada orang-orang lokal Pak, di mana mereka tuh bisa belajar Pak bagaimana untuk berusaha dan sebagainya Pak, sehingga mereka tuh senang sekali dengan adanya perusahaan kita di sana. Dan sampai dengan sekarang Pak, mereka tetap dukung perusahaan kita dan berharap kita bisa kembali bekerja di situ Pak. Kita ini sekarang Pak bekerja di kampung mereka, di halaman mereka. Jadi kita perlu menghormati adat mereka dan juga masyarakat yang ada di sekitar tambang. Kita bisa saja membawa masyarakat atau karyawan dari luar pulau atau luar daerah, tapi kita juga perlu prioritaskan tenaga-tenaga yang ada di sana. Walaupun SDM mereka itu masih tidak begitu sebanding tinggi dengan masyarakat-masyarakat yang dari luar, itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk membina mereka Pak, supaya mereka itu juga bisa meningkat. Maka itu Pak, kita ada tanggung jawab terhadap masyarakat-masyarakat lokal yang di sana, bagaimana kita bisa membina mereka walaupun mereka kurang mampu, karena tahun pertama mungkin kurang, nanti tahun kedua, ketiga, keempat mereka itu bisa meningkat Pak. Itu yang kita berharap, dan dengan cara begitu Pak, kita juga bisa bekerja, mereka juga senang, mereka juga bisa maju Pak. Jadi sama-sama Pak, antara mereka dengan kita bisa menikmati pekerjaan dan hasil yang keluar dari situ Pak. Sudah beberapa kali Pak ke kantor ISDM di Jambi Pak, karena waktu itu wewenangnya ada di kantor ISDM Jambi. Jadi setiap kali waktu kita menemui mereka, kepala dinas atau wakilnya, mereka selalu menyampaikan itu bahwa mereka itu tidak ada wewenang apa-apa terhadap pemegang AUJP Pak. Tapi mereka itu ada wewenang langsung dengan pemilik AUP Pak. Dan mereka mengatakan agak sulit untuk membantu perusahaan AUJP. Jadi dari segi itu kami melihat juga ada kekurangan Pak dari ISDM atau Minerba, bagaimana bisa membantu perusahaan AUJP bisa bermaju Pak, karena kebanyakan tambang yang di Indonesia ini yang memajukan tambang mereka itu adalah pemegang AUJP Pak, karena mereka itu punya tenaga skill dan juga punya keuangan untuk memperkembangkan tambang-tambang yang dimana pemilik tambang itu masih kurang mampu untuk memperkembangkan yuk mereka Pak. Jadi ke depan saya berharap pihak Minerba itu bisa membantu pemegang AUJP yang murni dan yang berbuat baik, bagaimana bisa membantu mengatasi masalah-masalah seperti apa yang kami menghadapi sekarang Pak. Harapan saya ke depan itu, kita minta Minerba itu bisa menimbang Pak, lihat pemegang YUP dengan AUJP itu, antara kedua belah perusahaan itu, mana yang memainkan peranan yang lebih penting Pak. Apakah AUP atau AUJP? Sebagian perusahaan memang AUP yang memainkan lebih peranan Pak. Tapi di sebagian perusahaan, terutama sekali di AUP yang tidak ada perkembangan, di situ AUJP yang perkembangkan YUP mereka. Jadi kita berharap pihak Minerba itu bisa menimbang perusahaan AUJP yang aktif dan yang benar, atau pihak YUP di mana Minerba itu bisa berdiri di tengah dan memberi bantuan supaya perusahaan-perusahaan tersebut bisa maju Pak, sehingga pembangunannya juga bisa maju. Saya dalam tahun 1987 saya mulai kerjanya di Kalimantan Timur Pak, yaitu saya kerja di Pupuk Kaltim 3 di perusahaan konstruksi Pak. Pada waktu itu perusahaan kami itu memiliki alat pemancangan yang terbesar di Asia Asia, sehingga kita mendapat kontrak kerjanya di Pupuk Kaltim 3. Di situ kami membangun seawater intake dan juga fender-fender jeti untuk pesandaran kapal. Setelah kerja di sana selama 3 tahun, perusahaan kami mulai bekerja sebagai kontraktor tambang di perusahaan PT Tanito Harum Pak. Di situ saya kerja sebagai kontraktor untuk pengupasan tanah dan transportasi batubara ke pelabuhan yaitu yang ada di Luar Tebu. Setelah kerja 3 tahun dari
Tani Toharum, kami dipindahkan ke PT Multi Harapan Utama. Di situ kami juga kerja sebagai kontraktor tambang selama 12 tahun, Pak. Jadi setelah selesai itu, bos kami memiliki tambang di PT Gunung Bayan Pertama Coal. Di situ saya yang membangun tambang itu mulai dari greenfield sampai produksi. Jadi selama 8 bulan kita mulai produksi, Pak, di Gunung Bayan. Dan di Gunung Bayan saya kerja selama 12 tahun. Sambil bekerja di Gunung Bayan, saya juga yang membangun perusahaan PT TSA, Pak, yang ada di Melang. Jadi selama kerja 22 tahun di situ itu, saya ingin untuk pindah ke perusahaan lain, Pak, untuk mencari pengalaman yang baru. Jadi perusahaan yang baru itu dari India, Pak, yaitu Jindal Steels. Jadi Jindal Steels memiliki tambang di Soralangun, Pak, di Jambi. Jadi di situ tuh saya membangun satu lagi tambang untuk Jindal Steels, dan setelah 3 tahun saya kembali lagi ke Melak untuk kerja di perusahaan Esar, Pak. Mereka memiliki satu lagi tambang di pedalaman Melak. Di situ oleh karena tambangnya tidak begitu maju, saya berhenti dan saya mulai usaha sendiri di Jambi. Awal-awal saya mulai sebagai konsultan untuk di perusahaan Triveni, Pak, untuk membantu mereka di dalam perencanaan tambang, produksi, membuka pelabuhan, dan berbagai-bagai jenis lah di dalam kegiatan mereka. Selama di situ, saya sebagai konsultan, saya mulai melakukan kegiatan penambangan, Pak, yaitu pengupasan tanah ya, di perusahaan JPC, Pak, perusahaan punya orang India, Pak. Dari situlah saya mulai berkembang, Pak, di dalam pertambangan sampai dengan sekarang. Sebenarnya saya di dalam pertambangan itu saya punya pengalaman mulai dari eksplorasi sampai ke pemasaran, Pak. Jadi semua bidang-bidang di dalam pertambangan itu saya ngerti dan saya juga pernah bekerja di situ. Maka untuk pertambangan itu tidak begitu berat untuk saya membangun satu perusahaan yang dari greenfield sampai produksi, Pak. Maka itu tidak begitu susah untuk membuka perusahaan sendiri karena pekerjaan-pekerjaannya itu saya sudah mengerti banget, Pak, untuk membangun sebuah perusahaan walaupun pertambangan kah, eksplorasi kah, pelabuhan kah, marketing kah, dan sebagainya. PT Universal Support itu kami bangun kira-kira 12 tahun yang lalu, Pak. Mulai dari konsultasi tambang, perencanaan tambang, Pak. Setelah itu baru kita ke pengupasan kegiatan tanah di tambang, Pak. Jadi selama 12 tahun ini kita semakin tahun semakin berkembang terus, Pak. Jadi pada waktu sekarang ini kita juga punya pelabuhan, Pak, yang cukup terbesar dan tercepat di Jambi, Pak, daripada pelabuhan-pelabuhan lain yang ada. Jadi di situ tuh juga kami atur batu kita sendiri dan juga beri jasa kepada trader-trader lain atau pemilik tambang yang lain yang menumpuk batu di pelabuhan kita, Pak. Waktu saya kerja dengan Jindal, Pak, untuk membuka tambang di Soralangun. Jadi setelah kerja di situ saya lihat Jambi itu lokasinya cukup tenang ya, masyarakat juga baik, karyawan-karyawannya cukup baik, Pak, ramah tamah. Maka itu saya lanjut, Pak, untuk membuka usahanya di Jambi karena tidak begitu sulit lah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di situ. Potensi batubara memang ada juga banyak di Palembang, ada juga banyak di Jambi, Pak. Cuma hanya di Jambi itu kebanyakannya itu adalah gar di antara 3.200 sampai dengan 3.800, Pak. Tapi cadangannya itu cukup banyak di Jambi, Pak. Jadi karena batu ini cukup laris, Pak, di marketnya luar negeri dan juga di Indonesia karena karakter batu di Jambi itu adalah low ash dengan low sulfur, di mana batu ini agak mudah untuk dipakai untuk blending, Pak, dengan batu-batu kalori yang lain, Pak, sehingga penjualan batu yang di pemasaran batu yang di Jambi itu cukup laris, Pak. Kami sebenarnya, Pak, selama 12 tahun di Jambi itu kita sudah pernah jadi mitra sebanyak lebih kurang 7 tambang, Pak. Dan sekarang yang aktif itu masih 3 tambang di luar tambang yang bermasalah sekarang, Pak.
Kapasitas produksi yang kita tercapai itu rata-rata itu sekitar 1 juta sampai 1.300.000 ton per tahun, Pak. Proyeksi dari batu bara, Pak, yang di Indonesia atau di Jambi, kita lihat 10 tahun ke depan masih ada prospek, Pak. Karena banyak batu bara yang di Jambi itu digunakan untuk domestik, Pak, yaitu di pabrik-pabrik swasta dan juga di PLTO. Di PLTO batu ini dipakai juga sebagai blending, Pak. Jadi batu seperti yang ada di Jambi itu yang saya tadi sampaikan, yaitu low as dengan low sulfur, cukup laris untuk di dalam negara Indonesia, Pak, sehingga tidak begitu susah untuk pemasaran, Pak. Jadi untuk ke depan tuh saya lihat Jambi itu cukup prospek, Pak, ke depan. Selama ini, Pak, memang saya jalankan bisnis batu bara ini dengan skala cukup besar, ya. Jadi sekarang ini memang ada beberapa perusahaan yang besar sudah menemui saya untuk menjalankan tambang-tambang mereka, terutama sekali di Palembang. Jadi kita ini masih dalam proses, Pak, untuk memasuki salah satu perusahaan yang ada di Palembang, Pak. Mudah-mudahan dalam 3 bulan depan kita sudah mulai kegiatan di sana, Pak. Saya sebenarnya, Pak, pada waktu renggang itu saya senang berkebun, Pak. Saya senang membuat kantor jadi hijau, pelabuhan jadi hijau, tambang jadi hijau, Pak. Karena kita ini harus berpikirannya bagaimana kita bisa mencintai pohon-pohon, Pak. Ya. Jadi saya senang untuk berkebun. Di samping itu juga saya senang dengar musik, ya. Kemudian kadang-kadang saya juga bersepeda, ya, untuk menjaga kesehatan, Pak.